Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita duduk bertalabul ilmi di taman dari taman-taman surga insyaallah. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita masuk pada bab pasal ke-9 dari kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada adab makan dan juga adab minum. Sebelum kita bacakan dan kita jelaskan tentang adab-adab sebelum makan, ketika makan dan sesudah makan, ada hal yang ingin saya jelaskan tentang adab ini, bahwa seorang muslim itu sebelum makan hendaklah melihat makanan yang dimakannya atau minuman yang diminumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insan ila ta'ami." Hendaklah manusia melihat kepada makanan yang dimakannya. Apa maknanya? Maknanya jangan sampai seseorang itu memasukkan makanan atau minuman yang tidak halal ke perutnya, karena berdampak sangat fatal. Nabi SAW sampai mengatakan, setiap makanan yang tumbuh dari benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka nerakalah tempat yang layak untuknya. Artinya bahwa orang yang memasukkan makanan yang haram ataupun minuman yang haram ke dalam perutnya, maka itu sama dengan kita ini menyerahkan diri badan kita ke neraka, naudzubillah. Kemudian yang kedua, bahwa setiap yang kita makan, setiap yang kita minum, itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah makanan itu makanan yang mahal ataupun makanan yang murah? Semua akan ditanya. Ingat kisah yang pernah saya kisahkan ketika Nabi SAW pernah makan bersama Abu Bakar dan Umar yang dijamu seorang laki-laki dari Ansar yang berada di perbatasan kota Madinah. Ketika itu kaum muslimin sedang mengalami paceklik hebat dan banyak orang kelaparan. Maka Nabi SAW dihidangkan ketika itu makanan berupa rebusan kambing, kemudian tamar, kurma kering, dan juga air putih. Maka tiba-tiba Nabi SAW menangis saat memandang makanan itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ikut menangis. Beda pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mempertanyakan soal kenapa Rasul menangis, dan juga Abu Bakar. Maka Nabi SAW membacakan
surah Al-Hakumut Takatsur sampai kepada ayat yauma idzin latus'alunna yauma idzin anin na'im. Latus'alunna yauma idzin anin na'im. Bahwa setiap nikmat yang kita rasakan di dunia, latus'alunna, semua akan ditanya. Termasuk makanan yang kita makan, termasuk minuman yang dimasukkan ke dalam perut kita, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena akan ditanya, penting kita mempelajari adab makan dan minum ini. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang tidak memperhatikan makanan dan minumannya yang dimasukkan ke dalam perutnya, tanpa melihat apakah yang dimasukkan itu halal atau haram, baik ataukah tidak, maka ini mempengaruhi kepada doa seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan seorang laki-laki yang memiliki 4 perkara yang harusnya dengan 4 perkara itu diijabah doanya, tapi kemudian ditolak doanya. Kemudian Rasul menyebutkan alasannya, salah satunya bagaimana akan dikabulkan doanya, wa mat'amuhu haramun, sementara makanan yang dimakannya adalah makanan haram. Wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram. Minuman yang diminumnya haram, pakaian yang membeli dari hasil haram, dan badannya dibesarkan dari benda-benda haram. Bagaimana akan diijabah doanya? Lihat bagaimana pengaruh makanan itu. Pengaruh makanan itu kuat sekali dalam membentuk karakter seseorang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada adab-adab yang perlu dipahami tentang persoalan makan dan minum ini. Di sini mu'alif rahimahullahu taala menjelaskan bahwa seorang muslim itu memandang makanan dan minuman itu sebagai sarana untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan utama. Artinya tujuan hidup kita itu jangan untuk makan, jangan untuk minum, atau dengan kata lain jangan dihidupkan dengan mempersibuk kuliner. Karena ada orang-orang itu yang sibuk dengan kuliner. Hampir setiap malam dia keluar mencari makan, sampai dia hafal warung-warung yang enak, yang enggak enak tuh dia tahu tuh. Sampai yang tersembunyi saja dia tahu kalau enak tuh. Bahkan dia bisa cerita enaknya makanan tuh. Ada orang yang kemudian itu saja yang dipikirkan. Kalau ada duit, pikirannya itu makanan, makanan gitu ya. Kuliner, mana warung yang belum diziarahi gitu. Ada informasi di sana ada warung enak, langsung terpikir pengen ke sana. Dan begitu seterusnya. Jadi ada orang-orang yang tujuannya itu hanya untuk makan saja. Padahal makan itu hanya untuk hidup, supaya kita hidup makanya kita makan. Dengan hidup itu supaya kita ibadah. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makanlah sekedarnya. Nabi SAW sampai mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna fala nasbah. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum kami lapar, dan apabila kami makan maka tidak sampai kenyang. Kenapa Nabi SAW mengucapkan kalimat ini? Tentu ada sebabnya.
Jadi suatu ketika Nabi SAW mengirim surat ke Raja Mesir, ke Raja Muqawqus di Mesir. Maka Raja Muqawqus membaca surat dari Nabi SAW agar dia masuk Islam. Tetapi belum dapat hidayah dia masuk Islam. Tetapi tetap kemudian memberikan hadiah kepada Nabi SAW dengan diberikan 2 jariyah, 2 budak. Satunya Maria Kiptiah, satunya Sirin. Lah Maria Kiptiah diambil Nabi, sementara Sirin diambil oleh khatibun Nabi, juru bicaranya Nabi, Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian juga dihantar seorang tabib, seorang dokter, supaya kalau sakit Nabi SAW nanti dia yang obati. Tetapi kemudian sesampainya hadiah dari Muqawqus kepada Nabi SAW itu, 2 budak wanitanya diterima, tapi dokternya suruh pulang. Kemudian Rasul mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna fala nasba, kata Rasul. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum kami lapar, dan apabila kami makan kami tidak pernah kenyang. Artinya apa? Ketika Nabi SAW menyuruh pulang dokter ini dan bersabda seperti ini, kalau kita mengikuti makan atau cara makannya Rasul, cara minumnya Rasul, itu akan sehat. Tak perlulah kita ini harus bolak-balik ke dokter itu. Begitu Nabi SAW, karena bagaimanapun salah satu sumber penyakit ini, salah satunya adalah dari minuman dan makanan. Terkadang bukan minuman dan makanannya haram, tidak. Makanannya halal, minumannya haram. Makanannya halal, minumannya halal, tapi cara makannya kadang-kadang yang salah. Karena tidak mengikuti adab-adab Rasul, cara makannya berlebihan, tergesa-gesa dan begitu seterusnya, akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit. Makanya Rasul mengatakan, tidak perlu kami seorang tabib, pulang kalian, karena kami adalah kaum yang tidak makan sebelum kami lapar, dan apabila kami makan kami tidak pernah kenyang. Subhanallah, ya. Beda dengan kita, Bu, ya. Makanya kenapa Nabi SAW itu mengajarkan contoh nih. Kenapa Nabi SAW mengajarkan kalau kita makan dengan 3 jari? Imam Ibnul Qayyim mengatakan, karena kalau kita makan dengan 5 jari itu menunjukkan kita ini orang yang israf, katanya. Orang yang berlebihan dalam makanan. Apa bahasanya, Bu? Congok atau apa tuh? Kemudian kalau pakai 2 jari, itu makanan orang yang makan makanan orang sombong tuh, 2 jari itu. Makanya tengah-tengahnya 3 jari gitu, kata Imam Ibnul Qayyim loh, ya. Ya, tapi saya nggak yakin ibu pakai 3 jari itu. Saya malah curiga pakai 10 jari pula. Karena begini, Bu, ada orang-orang yang sebab gini, Bu, takutnya kalau ibu terlampau nampak kali tergesa-gesa makan, nanti diperhatikan orang. Kan ada orang pemerhati makan itu, Bu. Ibu kalau ke kondangan gitu kan, ngambil banyak-banyak makanannya cepat pula. Orang baru 1 piring, kita pula sudah 3 piring kan. Jadi ada orang pemerhati itu. Sampai ada kisah di zaman Muawiyah, Abdul Malik ibn Marwan, Jadi zaman Abdul Malik ibn Marwan, jadi Abdul Malik ibn Marwan ini makan dengan seorang Arab Badui. Jadi ada Arab Badui makan, diundang sama Abdul Malik ibn Marwan ini. Kemudian saat makan, entah dari mana dalam makanan itu ada rambutnya. Entah memang dari yang masak, rambut yang masak, atau mungkin dari janggutnya dia yang jatuh. Pokoknya ada rambutnya lah di makanan itu. Jadi ketika mau disuap tuh si Badui ini, Abdul Malik ibn Marwan mengatakan kepada Badui, intadir la ta'kul li'anna fi ta'amika sya'ra, katanya. Jangan dimakan. Ada apa wahai khalifah? Itu di makanannya itu
ada rambutnya katanya. Ghadibal Arabi, bukannya senang dikasih tahu, marah dia, Bu. Marah. Apa kata Arabi? Dia mengatakan kepada Abdul Malik ibn Marwan, turaqibuni hatta ra'aita sya'rah, katanya. Oh, selama ini aku makan, kau terus memperhatikan aku sampai kau tahu dalam makananku ada rambutnya, katanya. Coba bayangkan. Akhirnya dia mengatakan, a'udzubillah la aqulu ma'aka abada. Kalau begitu aku berlindung kepada Allah, aku tidak akan makan bersamamu lagi. Diletakkan makanannya, pergi si Badui ini. Apa syahidnya di sini, Bu? Jangan suka memperhatikan orang makan. Kan ada itu ibu-ibu yang suka memperhatikan orang makan kan? Ibu makan di warung, tengoklah itu kawannya makan, ngobrol pula sama suaminya, tengok tuh meja situ tuh, tengok tuh. Kenapa? Kita baru satu piring dan 5 piring dah habis, katanya. Jangan ya, Bu ya. Orang itu mau makan banyak, orang itu mau makan sedikit, urusan dia. Orang itu mau ambil lauk banyak, terutama di walimah tuh. Kalau sama-sama tamu, Bu, ibu jangan cerewet. Orang itu mamanya di samping ibu nggak kenal kan, ambil nasi 1 bakul, ambil dendeng 1 bakul sampai dipenuhi, sampai ketutup nasinya tuh. Ibu nggak perlu kemudian komentari orang. Dia mau makan banyak, mau congong, mau nggak, itu urusan orang. Ya, jangan diperhatiin. Sudah ibu datang makan, ambil lauk, selesai. Tidak perlu memperhatikan orang makan. Itu tidak boleh, nanti nyakiti orang kan. Malulah nanti ada orang. Coba ibu aja dipandangi lagi makan kan malu, Bu ya. Akhirnya niatnya makan banyak, makan sedikit. Kenapa? Aduh, kayak artis saja nih. Orang pandang saya semua. Jadi tidak boleh. Lihat orang Badui ini. Padahal Abdul Malik ibn Marwan itu niatnya baik dia. Dia mau ngasih tahu di makanannya itu ada rambutnya, itu saja. Tapi dikiranya sama Arab Badui ini, Abdul Malik ibn Marwan ngawasi dia makan dari awal sampai akhir. Makanya dia marah, diletakkan makanan, pergi dia. Nah, itulah pentingnya paham dengan adab-adab seperti ini. Ya. Tidak boleh memperhatikan orang makan, termasuk juga tidak boleh tergesa-gesa. Ya, tidak boleh kalau makan tuh cepat-cepat, itu kan tidak boleh, nggak bagus secara kesehatan kan, ya. Makanya ada kisah dari Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika makan bersama Hasan ibnu Ali. Muawiyah ibn Abi Sufyan ini sedang berdua bersama Hasan ibn Ali makan. Jadi Hasan ibn Ali ini lagi makan ayam, makan dajjaj, makan ayam. Kemudian sama dia itu pelan-pelan, kadang dipotong dulu sayapnya, dipotong dulu kakinya gitu kan, nggak langsung makan gitu kan, pelan-pelan. Apa kata Muawiyah? Ya Hasan, apakah engkau akan ada dendam dengan ayam itu ketika hidup, katanya. Kamu dendam dengan ayam itu ketika hidup. Kata Hasan, kenapa? Makan aja kau potong-potong dulu, katanya. Disangkanya dendam, katanya. Kemudian Hasan membalas kepada Muawiyah, karena Muawiyah makan ayam itu tidak dipotong-potong, langsung dipegang ayamnya, langsung dimakan. Kata Hasan, apa engkau ada kekerabatan dengan ayam yang kau makan itu? Kenapa? Kok halus sekali kau pegang ayam itu, katanya. Syahidnya di sini, lihat Hasan itu dia motong sikit, makan sikit, maksudnya tidak tergesa-gesa. Dan itu adalah mukjizat Nabi SAW kan. Nabi SAW pun kalau makan itu juga dikunyah agak lambat. Ya, termasuk juga Nabi itu tidak suka dengan benda-benda yang memasukkan ke lisannya kecuali dengan tangannya. Kecuali dengan tangannya. Karena logikanya, Bu, kalau ibu makan di restoran atau makan di warung kan, Bu ya, sendok yang diletakkan di piring itu, yang ibu makan dengan sendok itu berapa mulut yang sudah makan dari sendok itu, Bu? Tidak mungkinlah warung itu menyediakan ribuan sendok kan, Bu? Paling banyak itu, paling banter 100 gitu ya, 100 sendok, 100 garpu. Itu sendok itu untuk orang banyak kan. Nanti habis makan dicuci lagi,
dikasihkan ke orang lain, habis makan dicuci lagi dikasihkan lagi ke orang lain. Kan begitu sendok garpu itu. Ya kan kita tidak tahu apakah yang punya warung ini bersihkah dia nyuci sendok garpunya. Ya. Bekas mulut orang kita makan pula ya. Makanya Nabi SAW itu sampai mengajarkan kesehatan gitu ya. Dengan cara apa? Makan dengan tangan. Makan dengan tangan. Apalagi dalam tangan itu ada zat-zat tertentu yang mudah membasihkan makanan di perut gitu ya. Jadi kalau kita makan dengan tangan itu, dan di tangan kita ini kan ada zat-zat tertentu Bu, yang kalau seandainya tangan kita dengan makanan tersentuh itu mudah basi itu nasi itu, sehingga kalau kita makan itu mudah hancur dalam perut. Saya tidak hendak bicara soal hukum ya. Kalau hukum makan dengan sendok garpu boleh-boleh saja, selama jangan makan dengan tangan kiri, yang penting dengan tangan kanan. Karena ada orang yang kemudian sok-sokan gitu ya, garpu kiri sendok kanan, akhirnya kiri kanan kan gitu ya. Itu nggak benar gitu ya. Karena bagaimanapun makan dengan tangan kanan itu sunnah, makan dengan tangan kiri itu tidak sunnah, bahkan dicela. Itu makan setan namanya ya. Nah, makanya sampai ke hal-hal yang sepele seperti ini dalam urusan makanan itu Nabi SAW mendatangkan mukjizat kesehatan luar biasa ya. Tapi kita masuk pada adab-adab yang ditulis oleh beliau di sini. Adab sebelum makan. Adab sebelum makan dijelaskan di sini. Kata beliau, hendaklah mencari makanan dan minuman yang at-tayyib, yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian beliau mengatakan yang dimaksud thayyib baik di sini maksudnya adalah yang halal. Cukup halal? Tidak. Tetapi yang tidak menjijikan, juga tidak kotor. Jadi halal, kemudian tidak menjijikan dan tidak kotor. Seperti umpamanya ibu makan, sudah beli roti kan biasanya roti itu kan ada expirednya Bu ya, tanggalnya, ini expirednya tanggal sekian. Kalau diletakkan lebih dari 10 hari berjamur tuh, itu kan halal juga kan, ibu beli. Tapi kan apakah kemudian menyehatkan? Kan tidak, karena itu sudah kotor, banyak jamurnya kan, bisa jadi penyakit. Makanya artinya bahwa di sini makan makanan itu bukan hanya yang baik saja, tetapi juga jangan yang menjijikkan, tidak pula yang kotor. Kemudian yang kedua, hendaklah niat makan dan minum adalah untuk menguatkan diri di jalan Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla supaya dapat pahala. Supaya dapat pahala maka diniatkan makan itu untuk kesehatan, tidak lain dan bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau niat makan itu untuk ibadah, jangan sampai makan itu pula melemaskan ibadah. Kan ada tuh habis makan malah lemes ibadahnya, mungkin kekenyangan. Jangan lagi cerita sholat, bangun aja malas ya, bawaannya ngantuk aja. Kenapa? Karena berlebihan makannya. Dan kita bisa rasakan terutama kalau sudah datang Ramadan kan Bu ya. Ibu puasa lapar-lapar tuh, kemudian datang waktu buka, semua dihabisi. Nanti ketika berdiri tarawih itu udah malas tuh. Padahal tujuan makan minum kita kan untuk supaya kuat bisa beribadah. Ini tidak, makin malas ibadah. Berarti ada masalah tuh dengan makanannya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makan kamu, minum kamu, tapi jangan
berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu terkadang tidak bagus. Apapun yang berlebihan itu pasti tidak akan bagus. Kemudian yang ketiga, hendaklah mencuci tangan sebelum makan jika diyakini terdapat kotoran padanya atau tidak tahu secara pasti akan kebersihannya. Nah, ini kan secara fitrah lah. Artinya sebelum ada corona, Islam sudah ngajari cuci tangan kan. Bukan setelah ada corona baru sibuk cuci tangan. Islam 14 abad yang silam sudah mengajari cuci tangan, mulai dari bangun tidur cuci tangan, mau makan cuci tangan, mau wudu cuci tangan. Islam itu luar biasa soal kebersihan, karena sudah diajarkan. Apalagi dalam kehidupan kita ini, hari-hari kita ini pegang duit kan Bu ya, entah uang koin, uang lembaran. Uang ini berapa juta orang yang sudah pegang, dari tangan ke tangan, tangan ke tangan, sampai ke tangan ibu. Kan kita tidak tahu di uang yang kita pegang itu entah ada penyakit, entah ada apa, ada virus kan. Makanya itulah sampai kemudian kita ini dianjurkan mencuci tangan, karena apa yang kita sentuh ini, yang hari-hari kita sentuh seperti uang aja, kita tidak tahu ada penyakitnya atau tidak. Makanya kemudian Islam mengajarkan kita mencuci tangan, dan kalau bisa mengajarkan anak-anak kita dari kecil. Entah dia main dari mana gitu ya, kita tidak tahu anak-anak itu nyentuh siapa, salaman sama siapa, megang apa, kan kita tidak tahu. Makanya dari kecil itu kita sudah diajarkan anak kita juga untuk mencuci tangan. Ini penting. Kemudian yang nomor 4, hendaknya menempatkan makanan pada alat di lantai. Hendaklah menempatkan makanan itu kalau bisa di lantai, tidak di atas meja makan. Sebab yang demikian itu lebih menunjukkan sifat tawadhu. Berdasarkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ma'akala Rasulullah SAW ala khiwanin wala fi suqrajatin. Rasul tidak pernah makan di atas meja makan atau pada suqrajah. Apa suqrajah? Dijelaskan, bejana kecil yang diletakkan padanya beberapa lauk pauk seperti cukai sejenisnya dan yang lainnya. Bukan berarti tidak boleh Bu, makan di atas meja boleh. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah, ngampar di bawah gitu maksudnya. Jadi ketika ibu kemudian makan ngampar di bawah, itu makannya jadi pahala Bu. Kenapa? Karena mencontoh Nabi. Tapi kalau ibu makan di meja, yang nggak dapat pahala, yang nggak berdosa, nggak ada masalah sih makan di meja itu. Nah, tetapi kan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau tidak pernah makan di atas meja, justru makan di lantai gitu ya, di alas gitu ya, di tikar, kemudian makan di atasnya, karena ingin menunjukkan begitulah makanan atau orang yang makan memiliki sifat ketawadhuan. Jadi sampai kemudian kalau kita ingin dapat pahala saat makan, makan itu kan perkara mubah. Artinya pada dasarnya perkara mubah itu bisa mendatangkan pahala, bisa tidak kan gitu ya. Tapi kalau ingin dapat pahala dengan perkara mubah, maka contoh Nabi. Contoh Nabi ya, makan di bawah gitu ya. Nah, tapi kalaupun seandainya makan di atas meja ya tidak apa-apa. Ya bolehlah sekali-kali lah Bu makan di bawah ya. Kemudian yang nomor 5, hendaknya duduk dengan sikap tawadhu, yaitu duduk di atas telapak kaki dengan menekuk lututnya, atau duduk di atas kaki kiri dan yang kanan tegak, sebagaimana dilakukan Nabi SAW. La aqulu muttaki'an innama ana abdun aqulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku tidak akan makan sambil bersandar, karena aku adalah seorang hamba. Aku akan makan sebagaimana seorang hamba sahaya makan, dan aku duduk sebagaimana hamba sahaya duduk. Subhanallah. Ini mukjizat makannya Rasul. Nabi SAW walaupun seorang nabi, walaupun seorang rasul, walaupun seorang penguasa di zamannya, tapi tidak menjadikan Rasul itu mengajarkan kesombongan. Dan ini perlu ditiru oleh para pemimpin-pemimpin setelah Rasul. Karena di antara hikmahnya kenapa Rasul melarang seseorang itu tidak boleh
muttaki'an. Kenapa tidak boleh bersandar saat makan? Karena alasannya bahwa itu diantara sifat-sifat orang-orang kibar. Itu diantara sifat-sifat orang sombong. Makanya Nabi SAW tidak pernah makan sambil bersandar itu. Dan ini contoh Nabi SAW sampai kepada soal makanan saja, soal duduk itu diatur gitu ya. Sampai-sampai di sini beliau terkadang disebutkan ajlisu kama yajlisul abdu, aku duduk sebagaimana seorang hamba sahaya duduk. Subhanallah ya. Kemudian juga yang nomor 6, hendaknya redha dan menerima makanan yang ada, tidak mencelanya. Ini yang penting, Bu. Inilah mukjizat Rasul, Bu. Rasul sanggup seumur hidupnya tidak pernah mencela makan. Kok bisa gitu ya, Bu? Kalau bukan mukjizat apa namanya coba? Nabi tidak pernah mencela makanan. Dan itu dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akala wa in karihahu taraka. Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukai, beliau makan. Jika beliau membenci, beliau tinggalkan. Kadang kita ini kalau sehari nggak mencela makan itu kayaknya nggak sah kan, Bu ya. Cemana warung itu makanannya, nilainya kayaknya 10 ke bawah teman. Kadang-kadang kita ini mencela, ini kurang enak, kurang jos, kurang top markotop atau apa istilahnya tuh ya. Gimana? Nggak usah diulang nih. Kayaknya nggak beres yang makan nih. Jadi terkadang kita ini mudah sekali melontarkan kalimat itu. Terutama kalau ibu makan di warung sudah mahal gitu ya bayarannya. Kemudian makanannya nggak sesuai selera tuh. Sudah rugi di mulut, rugi di dompet namanya kan. Akhirnya dicelanya makanan itu. Yang lebih parah lagi bukan hanya makanan yang dicela, sampai kepada orang yang masaknya pula dicela. Ini lebih parah lagi, kuadrat nih dosanya. Sudah makanannya kena, orang yang masaknya pula kena. Maka ingat ya, bahwa Nabi SAW mengajarkan tidak boleh makan. Kalau suka makan, tak suka tak makan. Selesai, nggak usah ngomong macam-macam. Karena ini paling banyak gitu. Terutama kalau ibu diundang orang. Hati-hati, Bu ya, kalau ibu diundang orang, datang ke undangan walimah, undangan akikah atau undangan apalah, makan di rumah orang ya. Memang ibu nggak mencela ketika ibu makan di rumahnya, karena mungkin ibu malu kan. Dicelanya kapan, Bu? Sudah pulang. Nah itu kadang-kadang di rumahnya pula cerita sama suaminya, malah jelek-jelekin gitu. Kalau tahu makanan ini nggak enak, nggak berangkat saya bang, katanya. Kenapa? Nggak enak pokoknya. Sebab ya itu nampak rendang pas dimakan jadi manisan katanya. Ada orang-orang yang mudah lisannya seperti itu, maka tidak boleh ya. Dan ketika beliau ditanya tentang itu, beliau tidak pernah memakan makanan. Kalau dia suka dia makan, kalau dia tidak suka dia tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, hendaknya makan bersama orang lain, seperti bersama tamu, bersama anak, bersama istri, bersama suami, bersama pembantu. Kadang-kadang ada kasusnya, Bu. Kadang-kadang tuan rumah ini tidak memanusiakan pembantu karena merasa dia lebih rendah kastanya mungkin. Terkadang dia makan dengan keluarganya, pembantunya dia makan sendiri dapurnya itu. Terkadang bekas makan kita pula. Lauk-lauk yang sisa dari yang kita makan, pembantu kita itu terakhir makan. Nauzubillah. Anda tidak memanusiakan manusia ini. Nabi tidak pernah seperti itu. Pembantu itu berjasa kepada kita. Kalau nggak ada pembantu, siapa yang membereskan rumah kita coba? Maka hargai mereka, anggap mereka keluarga. Nabi SAW tidak mengajarkan sampai kepada urusan makan, pembantu dipisahkan. Kemudian kalau ibu mengundang orang makan di rumah, Bu, apa kata Rasulullah? La ta'kul illa ma'at taqi. Kata Rasul, jangan makan kecuali bersama orang yang bertakwa.
Kenapa Bu? Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh makan kecuali bersama orang bertakwa. Karena biasanya kalau orang itu bertakwa Bu, maka dia akan menjaga rahasia ibu. Ibu mau ngundang kawan-kawan kan Bu, tapi kalau yang ibu undang itu makan di rumah orang baik, orang bertakwa Bu, pasti dia tidak akan komen soal makanan ibu, soal masakan ibu, soal apa saja yang ada di rumah ibu, soal apa saja yang terjadi dengan ibu, nggak akan komen tuh. Tapi kalau yang ibu ajak makan itu orang tidak bertakwa Bu, pasti ada saja itu komen tuh. Pulang ke rumah itu pasti diomelinya tuh. Oh, rupanya saya baru tahu. Kenapa? Sangkanya rumahnya besar, rupanya sempit kali, sama dengan segede dapur kita ini Bang, katanya. Lah, coba diundang ke rumah orang, komentar pula dapur. Ya, komentar peralatannya, sudah kompornya udah hitam-hitam, malas itu tuh orang itu. Lah, sampai ke masalah malas-malas pula diceritakan. Saya kira dia pandai masak, enggak enak masakannya itu, mau muntah saya. Lah, kamu itu orang kalau nggak bertakwa itu, bukannya bersyukur diundang itu, akhirnya apa? Semua tersingkap kan, aibnya orang tuh. Makanya Nabi mengatakan jangan makan kecuali bersama orang yang bertakwa. Sebab kalau orang bertakwa itu pasti dia akan menyembunyikan aib kita. Dia takut, dia akan bersyukur. Bahkan kalau seandainya kita kasih makan kemudian dia kenyang, pasti dia akan mendoakan dengan doa yang baik kepada kita. Kalau dia orang bertakwa, dikasih makan sama kita gitu, kemudian dia puas dengan makanan kita, pasti dia akan mendoakan doa yang baik dengan kita, Bu. Tapi kalau ibu ngundang orang gak jelas, kadang-kadang ya paling tinggi syukron jazakallah khairan kan Bu ya. Itu saja. Kemudian kapan lagi ngundang? Enggak apa-apa 2 hari sekali katanya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, ini adab sebelum makan. Hendaklah makan bersama orang lain seperti bersama tamu ya, karena tidak elok juga Bu. Ibu ada tamu umpamanya ya dari kampung, ibu ada di situ. Kemudian ibu memang baik nyediain makanan di meja. Ya, kemudian bersama saudara-saudara kerabat-kerabat itu makanlah katanya. Ibunya pula main handphone di ruang tamu gitu ya, atau pura-pura apa di dapur sibuk. Nah, itu bukan adab seorang tuan rumah. Temani dia. Makanya dahulu di zaman Rasul ada seseorang tamu dari tamu-tamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak bisa menjamu karena memang tidak ada makanan di rumahnya. Subhanallah. Sekelas Nabi tidak ada makanan di rumahnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kami pernah tidak mengepul dapur kami selama 3 bulan berturut-turut. Akhirnya kemudian Nabi tetap ingin menjamu tamunya dengan cara melempar kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamuku malam ini, katanya. Rupanya ada seorang sahabat main berdiri saja, dia mengatakan, Jabir bin Abdillah, dia mengatakan yang lainnya, saya wahai Rasul, tanpa berpikir bahwa di rumahnya ada makanan atau tidak gitu. Langsung pulang dia. Dia ngomong sama istrinya dan mengatakan, wahai istriku, ada nggak makanan untuk tamu Rasul, katanya. Kata istrinya, tidak ada kecuali hanya untuk 1 orang makan. Ini pun jatah anak-anak kita. Tetapi kata sahabat ini mengatakan, sudah gini saja, nanti kalau malam itu datang tamu, kau buatlah main-main anakmu sampai lupa makan biar tertidur. Nanti kalau itu tamu datang, kau pura-pura membenahi lampu, pura-pura lah rusakkan lampu itu tidak nyala. Akhirnya betul-betul malam itu sudah disediain 1 meja, 3 piring, 2 untuk yang tuan rumah, 1 untuk tamu. Tapi makanan yang diletakkan hanya 1 piring saja, karena memang tidak ada makanan lagi. Kemudian ketika hendak masuk rumah, betul-betul dipadamkan tuh lampu tuh. Kemudian makan bertiga gelap-gelap, Bu, bayangkan. Yang isi itu hanya ada di tamu saja, yang 2 itu ngeprank saja, dia sedang tangtong-tangtong saja, nggak ada isinya, Bu. Setelah selesai makan baru dinyalakan, seolah-olah makan semuanya. Tapi syahidnya di sini apa? Tuan rumah berusaha untuk menemani tamu makan. Dan itu termasuk adab masalahnya, kan? Ya. Tapi jangan memperhatikan tamu makan.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, tamunya makan banyak gitu kan, congok kali tamu itu. Kan ada tuh yang ada orang yang tamunya nggak disyukuri, makanan kita dimakan tamu malah dikritiki, ya. Makanya tidak boleh, apalagi kalau tamu itu senang dengan masakan ibu, pasti dia akan makan banyak tuh Bu, bersyukur Bu. Seperti kisahnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika makan di rumah Imam Ahmad, walaupun riwayat ini sebagian ulama membincangkan gitu ya, tetapi kan masyhur kisahnya tuh. Jadi Imam Syafi'i makan di rumah Imam Ahmad, semua makanan yang dihidangkan Imam Ahmad habis sama Imam Syafi'i. Jadi anaknya itu perhatiin, anaknya Imam Ahmad, betul gak itu Bi Imam Syafi'i katanya? Iya itu Imam Syafi'i, kok makannya kayak gitu katanya. Kenapa kayak gitu? Iya saya tengok tak ada pakai 3 jari katanya, pakai 5 jari, makannya cepat katanya. Kemudian ditanyakan oleh Imam Ahmad tentang kritikan putranya kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Ahmad, aku pernah mendengar hadis Nabi SAW, tapi hadis ini lemah. Ya, ta'am al-adqiyada wa ta'am al-bukhala dawa. Ta'amul abriya dawaun wa ta'amul bukhala daun, kata Imam Syafi'i. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, makanan orang baik, orang ikhlas itu jadi obat, dan makanan orang bakhil itu jadi penyakit. Makanya ketika aku makan, aku habiskan makananmu wahai Ahmad, hilang semua penyakit kepalaku katanya. Subhanallah ya. Nah, jadi kenapa? Karena biasanya kalau yang menghidangkan itu orang baik, orang ikhlas Bu, pasti yang baik-baik kan. Yang dikasih ke kita itu yang baik-baik kalau dia orang ikhlas tuh, yang bersih-bersih, yang halal-halal kan gitu. Tapi kalau yang ngasih orang bakhil, orang jahat, nggak peduli dia, sembarang makan makanan dia kasihkan kita. Nah, terkadang nggak halal dari uang yang dia dapetin, memang makanannya halal tapi dibeli dari uang yang haram kan, dikasihkan ke kita. Atau karena dia bakhil, bakhil itu kan mau sedekah pun tidak mau dia, sementara membersihkan harta itu dengan cara sedekah kan Bu. Sehingga di harta orang bakhil itu banyak harta-harta hak orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim tidak tersalurkan kan, kemudian dikasih makan kita pula kan, makanya jadi penyakit jadinya. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan soal adab sebelum makan. Kemudian masuk pada adab ketika makan. Yang pertama, mulailah dengan membaca basmalah. Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, fa in nasiya an yadhkura ismallah ta'ala fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirah." Biasakan baca basmalah. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim Bu. Bismillah. Jangan pula ditambah bismillah ya Allahu akbar. Ibu sedang menyembelih atau sedang makan tuh. Ya. Jadi bismillah saja. Bismillah makan. Karena Rasul mengatakan apabila seorang di antara kalian hendak makan, hendaklah menyebut nama Allah bismillah. Dan jika dia lupa menyebut nama Allah pada awalnya, hendaklah dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirah. Jadi karena ibu tergesa-gesa lapar, lupa pula baca basmalah, baru ingat ketika suapan pertengahan, sudah separuh piring habis baru ingat. Maka ibu baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir. Kemudian yang kedua, kenapa pakai basmalah Bu? Supaya makan kita tidak diganggu setan. Jadi ketika ibu baca basmalah Bu, jadi makan ibu tidak diganggu setan, dan setan tidak terlibat dalam makanan kita. Karena orang yang tidak baca basmalah ketika makan, maka makannya diganggu setan, dan setan ikut terlibat dalam makan kita, kongsi-kongsi dengan setan. Makanya orang nggak baca basmalah nggak kenyang-kenyang tuh. Ya. Si nambuh saja bahasanya ya, tambah lagi, tak kenyang-kenyang dia. Kemudian yang kedua,
supaya dapat berkah. Karena ba dalam bismillah itu litabarruk. Artinya walaupun makanan yang kita makan itu tidak banyak, tapi menyehatkan badan. Jadi maksudnya berkah itu makanan yang masuk ke perut kita itu jadi berkah, jadi baik. Ya, jadi tidak menimbulkan penyakit gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga juga ba di situ isti'anah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan makanan yang kita makan itu betul-betul memberikan kesehatan kepada badan sehingga kita bisa beribadah dengan makanan yang kita makan itu. Libatkan Allah dalam makanan kita. Karena betapa banyak orang-orang yang ketika makan keselak gitu kan Bu. Kadang-kadang makan ikan, temakan durinya sampai masuk rumah sakit keluarkan durinya di tenggorokan tuh. Nah, ini kan bahaya juga gitu. Kemudian yang kedua, mengakhirinya dengan mengucapkan alhamdulillah karena makan itu nikmat. Maka kita katakan alhamdulillah sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabb maksudnya Allah Subhanahu wa taala maka ceritakan. Artinya bacalah alhamdulillah setelah makan. Tuh anak-anak ditenangkan ya, itu ributnya. Baik. Kemudian yang nomor 3, hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari. Ini sunnah. Mengecilkan suapan dan mengunyahnya dengan baik dan lama. Hendaknya makan dari bagian pinggir makanan yang ada di depannya, bukan dari bagian tengah makanan. Nabi SAW bersabda kepada Umar bin Salamah, "Ya gulam, sambillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak, ucapkanlah basmalah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan itu dari dekat dengan. Kenapa alasannya? Al-barakatu tanzilu wasatat ta'ami fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Karena berkah itu turun di bagian tengah makanan, maka makanlah dari bagian pinggir-pinggirnya dan janganlah makan dari bagian tengahnya. Maksudnya di sini ada 3 adab dalam hadis ini. Pertama, baca basmalah. Yang kedua dengan tangan kanan. Yang ketiga ambil makan dari pinggir-pinggir. Ya. Kemudian yang nomor 4, hendaknya mengunyah makanan dengan baik, bahkan menjilati tempat makanan dari jari-jari tangan sebelum membersihkannya dengan lap tangan atau sebelum mencuci dengan air. Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang dari antara kalian makan satu makanan, maka janganlah mengelap jari-jari kalian sebelum menjilatinya atau menjilatkan kepada orang lain. Maksudnya orang lain di sini kalau suami istri bolehlah Bu ya. Ya kalau sama kawan di warung makan mana mau menjilati dari jari ibu kan, yang ada jijik kan itu ya. Maksudnya mungkin ke anak atau ke suami atau suami ke istri, mungkinlah kan. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan seperti ini coba Bu? Karena ada alasannya, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sebab kalau makan itu kemudian berhambur ke sana kemari, itu kita tidak tahu makanan itu berkahnya di mana. Bahkan saya itu pernah ngalami Bu, makan sama orang Arab di Yaman sana. Jadi bagi kita makan nasi itu bukan, itu kan memang pokok ya, pagi nasi, siang nasi makan, malam juga nasi. Bahkan ibu sudah makan bakso 3 mangkok pun dah makan, belum. Kenapa? Belum kena nasi, gitu ya. Jadi orang Arab itu kan tak biasa makan nasi, mereka makan roti, makan daging, itu biasa kan. Jadi kalau seandainya mereka melihat kita makan di nampan itu makan nasi, mereka anggap kita ini sedang sulap Bu. Kenapa? Karena kita bisa mengambil makanan dengan jari, tapi tidak ada yang jatuh sama sekali, semua masuk mulut. Tapi kalau orang Arab, orang sana makan nasi itu
kalau tidak pakai sendok ya, pakai tangan, itu yang masuk mulut dengan yang berhambur keluar itu lebih banyak yang berhambur, Bu. Ya, karena nggak terbiasa makan nasi, bagi mereka mungkin kayak makan ciki lah kan itu. Jadi separuh masuk mulut, separuhnya lagu terhambur-hambur tuh. Jadi kalau kita makan depan dia tuh dengan nasi kemudian masuk mulut, tidak ada satu pun yang jatuh, disangka sedang sulap. Ajib katanya. Kok kamu bisa melakukan seperti itu katanya? Kok nggak ada nasi yang jatuh padahal nasi itu kecil? Ya, cara nyuapnya berbeda kan itu. Cara menyuapkan ke mulut kita dengan tangan mereka berbeda karena mereka nggak terbiasa. Ya. Tetapi walaupun demikian, bukan berarti kemudian ini jadi dalil, tidak. Ini kan saya bicara waktu pengalaman di sana, makan sama orang Badui. Kayak gitu orang Badui itu, sampai berserak-serak bu makanannya. Jadi pas mau dikutip-kutip dia mengatakan, wasa nggak boleh, itu kotor, katanya nggak, makan aja di nampan tuh. Subhanallah, bayangkan. Ya, orang Badui. Ya, jadi nggak boleh dalam Islam itu makanan dihambur-hamburkan seperti itu, nggak boleh. Walaupun dia orang Yaman, walaupun orang Arab ya, nggak bisa. Karena barometer bukan Yaman Arabnya, tapi kan kita mengacu kepada Nabi. Ya jangan dijadikan dalil orang Arab itu. Karena tidak semua orang Arab juga paham dengan sunnah kan itu. Walaupun ilmu dari sana dan ulama banyak dari sana. Tapi yang baik kita ambil, yang tidak baik kita nggak ambil lah. Nah soal makanan itu berkah, maka jangan sampai ada yang jatuh. Kenapa? Sebab kita tidak tahu di mana berkah Allah itu pada makanan yang kita makan. Sampai Rasul memerintahkan untuk menjilat-jilat di jari itu supaya dapat berkahnya. Nah ini yang paling penting. Kemudian yang nomor 5, apabila makanan yang sedang kita makan itu ada yang jatuh, hendaklah membuang. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, kemudian yang nomor 6, janganlah meniup makanan yang masih panas. Dan jangan memakannya sehingga dingin, serta jangan bernafas di air ketika minum, hendaklah bernafas di luar tempat minum 3 kali. Anas menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanafas fi syarabi thalathan. Bahwa Rasul bernafas 3 kali, bahwa beliau Rasul bernafas 3 kali ketika minum. Dalam riwayat anna Nabi SAW naha anin nafkhi fi syarabi, bahwa Nabi SAW telah melarang meniup pada minuman. Ibnu Abbas meriwayatkan anna Nabi SAW naha an yutanafas fil ina au yunfakha fihi, bahwa Nabi SAW telah melarang bernafas pada tempat air minum atau meniupnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita tahu bahwa dalam nafas itu menghantarkan sesuatu dari perut kita, Bu. Kita tidak tahu tiupan-tiupan kita meniup itu kan, kita tidak tahu ada bakteri apa yang masuk ke dalam minuman itu. Sehingga Nabi SAW melarang, biarkan dulu dia dingin. Ya kalau makanannya sekarang kan ada kipas tuh, enak dikipasin kan itu ya. Nah, karena kalau dari nafas kita atau nafas orang kan kita tidak tahu. Terutama ibu yang menyuapi bayi, ya kan, menyuapi anak-anaknya kan. Ya, kan ibu kadang niup-niup tuh, takut kepanasan untuk anaknya kan. Maka sebenarnya tidak boleh. Kita ini dilarang meniup-niup minuman ataupun makanan sampai dia dingin gitu ya. Dan juga ada yang secara kesehatan juga ada, kata Imam Ibnul Qayyim itu tidak salah itu kan, tidak boleh meletakkan makanan di kompor 2 kali karena secara kesehatan tak bagus. Jadi umpamanya ibu masak nih, nggak dimakan sampai dingin, kemudian diangetin lagi, nah gitu kan, di kompor 2 kali gitu. Itu sebagian ulama kesehatan tak bagus. Wallahu a'lam apa masalahnya. Saya tidak membaca lebih detail, tapi ada ulama dalam Tibun Nabawi mengatakan seperti itu. Ya sebaiknya ya kalau masak itu untuk 1 kali makan aja, Bu. Jangan nasi diangetin lagi, dimasak lagi, nanti diangetin lagi, dimakan lagi. Nah, kadang-kadang masak 1 kali untuk 1 minggu asal dianget-angetin aja, Bu ya. Itu orang malas tuh. Ya, jadi itu juga ada dampak kesehatannya. Ibu carilah kenapa kok ada perkataan ulama seperti itu. Tapi yang nomor 7, hendaknya menghindarkan diri dari kenyang yang berlebihan. Sebab Nabi yang mengatakan ma mala abnu adam wi'a syarran min batni bihasbi ibni adam luqaimatun yukimna sulbahu fa illam yaf'al
Fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Tidak ada tempat yang paling buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suap saja untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak, maka sepertiga dari perutnya untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Karena kita lihat ya kan, ada orang-orang tertentu itu yang tidak berfikir soal kesehatan. Dia makan sampai kenyang kan, sampai tidak ada lagi tempat untuk minum, tidak ada lagi tempat untuk bernafas. Akhirnya kena lambung, kena mah, kena macam-macam kan Bu ya. Karena setiap yang berlebihan itu pasti ada madarat. Ingat, setiap yang berlebihan itu pasti ada madaratnya. Makanya kenapa Nabi SAW memberikan hak kepada badan. Jadi makanan itu bagian daripada hak kita kepada badan kita. Bagaimana hak kita kepada badan kita? Dengan cara badan kita diasupi makanan, tetapi dengan cara adab. Badan kita pun kan ada batasan-batasannya ya. Di dalam perut kita itu kan ada bagian untuk air minum, ada bagian untuk bernafas, ada bagian untuk minum. Jadi ada haknya masing-masing itu. Kalau seandainya yang harusnya untuk air kemudian dilelepin juga dengan makanan, yang harusnya untuk bernapas juga diisi dengan makanan, gimana gitu dia mau bernafas kan gitu ya. Makanya hal-hal yang seperti ini harus dipahami ya. Kemudian yang nomor 8, hendaknya menyuguhkan makan atau minuman kepada orang yang lebih tua dari anggota majelis yang ada. Artinya kalau seandainya kita lagi kumpul-kumpul, kebetulan kok di majelis itu ada yang lebih tua dari kita, ada mungkin tokoh secara keilmuan, secara agama ya, mungkin RT, mungkin RW, mungkin ustadz, mungkin kiai, mungkin ulama, atau orang yang ditokohkan atau dalam keluarga yang dituakan gitu ya, maka sebaiknya didahulukan mereka baru kita. Jangan kurang ajar ya. Nah, kemudian juga kalau bisa sebelah kanan sebagaimana Rasul mengatakan al-aiman fal aiman, yang kanan terlebih dahulu lalu berikutnya memutar ya. Kemudian yang nomor 9, hendaklah tidak memulai makanan atau minuman kalau di majelis ada orang yang lebih berhak didahulukan, baik karena usianya, karena tuanya, karena keutamaannya, dan begitu seterusnya ya. Kemudian yang nomor 10, hendaklah dia membuat rekan atau orang yang menjamunya mengatakan, makanlah, ayo makan. Artinya kalau kita diundang jangan sampai memelas orang yang punya rumah itu supaya ibu makan makanannya. Kalau ibu sudah jelas undangan makan Bu, cukup sekali suruhan saja. Pamannya ibu diundang di rumah saya, silakan Bu makan, ini makanannya, ini minumannya. Ibu cepat ambil piring. Jangan sampai yang punya tuan rumah itu memelas sama ibu, tolonglah makanlah, tolonglah makan. Kayak ngemis sekali sama kita tamu itu suruh makan. Hormati yang punya rumah, dia sudah lelah letih masa untuk kita, atau mungkin beli sudah dengan uang dia. Tiba-tiba kita datang, kita tak makan gitu ya. Apalagi makan sekedarnya gitu kan, simbolik saja. Itu juga tak bagus. Tapi senangkanlah yang punya rumah yang undang. Tapi walaupun demikian, ada sebagian para ulama salaf seperti Hasan Al-Basri rahimahullahu taala itu Bu, dia kalau diundang walimah, dia tidak akan membawa perut dengan sangat lapar. Hasan Al-Basri itu, dia kalau diundang walimah nih, dia akan makan dulu di rumahnya, sehingga dia sisakan perutnya untuk makan di walimah. Kenapa demikian Bu? Hasan Al-Basri karena dia berusaha menjaga perutnya, yang kedua menjaga kepada yang mengundangnya. Sebab kalau seandainya seseorang itu memang ada undangan walimah besok, mamanya ibu diundang, saya besok walimah ya, dari semalam itu ibu sengaja tak makan tuh, sampai pagi tak makan, pas betul-betul keundangan, sudah Bu, ibu itu paling depan, lauknya pula paling banyak gitu. Yang lebih parah lagi bawa kresek pula. Jadi akhirnya yang belakang-belakang, yang undangan belakang akhirnya kan kehabisan lauk Bu. Nah, itu yang dihindari Hasan Al-Basri. Karena umumnya undangan di masyarakat itu, kalau ibu ngundang 500 orang pasti yang datang 1000 orang kan Bu. Kalau ibu undang 1000 orang pasti 2000 orang tuh datang.
Karena yang diundang satu orang, itu yang datang satu RT itu. Kadang-kadang kita undang suaminya saja, dia bawa istrinya, dia bawa 12 anaknya atau kesebelasan anaknya, kan itu ya. Nah, itu kan terkadang kan kita harus paham, harus ada fikih ke sana gitu ya. Kasihanlah yang undang itu. Makanya kalau bisa Bu, Ibu kalau diundang itu, apalagi undangan orang banyak, maka kalau bisa makan dulu di rumah. Makan dulu di rumah, ya, tak usah kenyang kali gitu ya. Sehingga ketika sampai di walimah itu, Ibu bisa makan, tidak terlalu banyak makan di situ, apalagi jadi pusat perhatian. Ya. Artisnya pula Ibu di situ, artis makan. Ya. Kemudian yang nomor 11, hendaknya bersikap lembut terhadap rekannya di saat makan. Jangan sampai berusaha untuk makan lebih banyak daripada rekannya. Itu sudah saya jelaskan tadi. Ya. Jadi tengok ke sebelah juga, bukan berarti memperhatikan makanannya. Ya. Kemudian yang nomor 12, hendaknya tidak melihat kepada orang lain. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, kisah Abdul Malik ibn Marwan memperhatikan orang Badu sampai ke rambut yang ada dimakan. Marah si Badu ini akhirnya kan. Akhirnya nggak mau makan lagi sama kita. Jangan suka memperhatikan orang makan. Kemudian yang nomor 13, hendaknya tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat orang lain merasa jijik, seperti tangannya mencakar-cakar tempat makanan. Ya, kadang-kadang maaf gitu kan, dia berdahak gitu ya. Pokoknya janganlah kita melakukan hal-hal yang menjijikkan orang di samping kita lah, intinya apapun lah itu ya. Kemudian yang nomor 14, bila makan bersama orang fakir miskin, hendaknya lebih mementingkan mereka daripada diri kita. Jadi kalau umpamanya Bu, Ibu diundang ke walimah nih, nampaklah ada sebagian saudara kita yang hadir di situ itu nampaknya orang-orang susah gitu ya. Ibu pula dapat antrian paling depan Bu. Ya. Kalau bisa Bu, Ibu mundur, biarkan orang-orang itu maju. Kan itu akhlak Bu. Ya, Ibu kan biasa makan daging, makan ini, makan itu. Nah, ini kasihan nih orang-orang miskin yang diundang ini, mereka daging aja nunggu kurban gitu ya. Jadi dahulukan mereka, ini adab. Ya. Ini bab yang kedua. Bab yang ketiga, adab sesudah makan. Hendaknya berhenti makan sebelum kenyang, karena mencontoh Nabi SAW. Yang kedua, hendaknya menjilat tangan lalu mengelapnya dengan kain. Kemudian yang ketiga, hendaknya mengambil makanan-makanan yang terjatuh, kalau memang tidak memadaratkan, kecuali jatuh ke tempat yang kotor yang tidak bisa diambil, lain ceritanya Bu ya. Artinya kalau jatuhnya kita makan di lantai keramik hari-hari kita pel kan, kalau jatuh diambil kan tidak ada masalah Bu ya kan. Kemudian yang nomor 4, hendaknya menggosok gigi dengan jari dan berkumur agar mulut tidak berbau. Ya, kalau sekarang sudah ada sikat gigi kan lebih harum lagi. Kemudian hendaknya memuji Allah sehabis makan atau minum, dan apabila usai minum susu hendaklah berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah kami di dalam rizki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan berilah kami tambahan darinya, maksudnya air susu. Jika berbuka di rumah orang, hendaklah membaca aftar indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abraru wa salat alaikumul malaikatu. Orang yang berpuasa telah berbuka di rumahmu, orang-orang soleh telah memakan makananmu, dan para malaikat pun telah mendoakan dirimu. Dan sunnah telah mendoakan kebaikan dengan sunnah, dan telah mendoakan kebaikan yang sangat banyak. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah mereka dari rizki yang telah Engkau karuniakan kepada mereka, ampunilah mereka dan curahkanlah belas kasih-Mu kepada mereka. Jadi kalau kita diberi makan, diberi minum, berdoa kebaikan untuk yang ngasih, jangan diam saja, doa kebaikan, berkah. Jadi kalau Ibu diundang walimah kemudian makan di situ, maka Ibu doakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa tidak sah solat seseorang yang apabila ada kain yang menutupi tempat sujudnya, misal kain jilbab yang menghalangi ketika sujud, bagaimana? Wallahu alam. Apakah dikatakan tidak sah? Sah. Ya, Nabi SAW pernah meletakkan kain ketika panas, kemudian mencopot bajunya, kemudian diletakkan air supaya tidak panas, kemudian jadikan sajadah. Ya. Artinya ini kan sama dengan sajadah gitu. Kalau seandainya meletakkan jilbab, maksudnya di keningnya ya. Ini pertanyaan ini, apa yang menutupi keningnya atau apa nih? Tapi tidak ada masalah, insya Allah. Setahu saya tidak ada yang membatalkan sholat meletakkan seperti sajadah gitu, tidak ada. Sama karena Nabi SAW juga pernah meletakkan pakaiannya ketika panas gitu kan, kemudian dijadikan sajadah. Wallahu a'lam. Ketika menemukan uang di tempat keramaian, tempat wisata, apakah kita ambil lalu kita serahkan ke petugas di tempat itu agar bisa diinfokan, atau ditinggalkan atau dibiarkan saja? Kasihkan ke petugas di situ, Bu, karena dia yang tahu, biar dia diinfokan. Ya, kalau kita kan tidak mungkin menginfokan barang orang. Kasihkan petugas itu biar dia menginfokan barang siapa, itu lebih selamat. Ya. Kemudian yang ketiga, di Batam ini, di Batam ini kan banyak restoran seafood. Apakah boleh kita makan di restoran seafood yang di sana ada dijual khamar? Sebaiknya jangan. Kalau di situ ada khamarnya, jangan. Ya, walaupun yang dijual halal, umpamanya makanannya halal tapi minumannya ada khamarnya, sebaiknya jangan makan di situ. Makanlah di tempat yang tidak ada minuman yang halal ataupun haram. Karena kita tidak boleh talbisul haq bil batil, tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya itu ada yang tidak jelas. Takut kita masuk kepada syubhat. Sebaiknya ibu jangan makan di restoran yang ada khamarnya. Cari restoran yang halal-halal saja, itu lebih selamat dan lebih berkah insyaallah. Ya. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.